Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini ada 3 berarti ya, sesuai request. Di mana pertama ada menghitung nilai keretakan dari sebuah gambar ya, menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Ya. Satu lagi mengenai GeoStudio ya, di mana bagaimana mencari GeoSlope dan apa lagi? Slab ya. Satunya geosip gue Pak ya. Geosip ya. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu kita ke pertama dulu MATLAB ya. Karena kalau untuk GeoStudio itu kan kita bisa ngegambar sendiri ya. Jadi istilahnya kalau untuk GeoStudio itu kita hanya bisa merancang lalu menganalisa. Beda dengan MATLAB, kita menganalisanya dengan codingan, bahasa pemrograman. Ah iya Pak. Oke, saya share screen dulu. Oke. Sudah terlihat ya? Terlihat Pak. Oke. Di sini saya pakainya MATLAB 2013. Jadi yang banyak kan MATLAB 2021 itu masih sama saja bisa ya, karena Iya. kita pakai fungsinya fungsi masih umum. Jadi kita pakai Finder Tab. Sebelumnya sudah pernah menggunakan MATLAB? Belum sih Pak, kemarin baru nyoba-nyoba tapi belum berhasil gitu. Oh, ya. Yang kemarin itu ya, yang Iya. potongan program ya. Oke. Jadi sebelum saya ke aplikasi bagaimana cara menghitung ya, jadi ada beberapa konsep MATLAB dulu ya. Di sini ada 2 tipe cara bagaimana untuk menghitung keretakan. Di sini pertama ada yang cari standar ya, ada standarisasi. Jadi kita menggunakan image processing. Nah, di mana di sini kita untuk menghitung sebuah keretakan kita harus mengetahui letak keretakan dari sebuah gambar. Jadi sebelum analisa kita harus mengetahui dulu apakah di dalam gambar itu ada keretakan. Oke. Nah, sebelum ke source code-nya kita coba dulu. Nah, ini saya menggunakan gambar yang nah ini contoh bagaimana kita menghitung keretakan. Ini sajian tampilan outputnya ya, belum ke ranah angka atau ke ranah berapa nilai keretakan. Nah, di sini nilai keretakannya masih simpel ya, kita menghitung diameternya. Atau mungkin dari Mbak Indah sendiri apa namanya ya, kategori retak itu dihitungnya dari apa gitu? Selain dari diameter, atau ada apa namanya kategori nilainya gitu? Apakah ada? Eh, Kalau outputnya sih kalau nggak salah ini Pak, kayak persen Pak. Jadi dari ya diameternya itu, bulatnya itu, nilai keretakannya berapa persen seperti itu. Oke, berarti dari diameter ke persentase ya. Iya. Berarti dari ya nanti bisa dihitung persentase dari diameter. Sini saya sampai diameter ya. Diameter itu berarti diambil dari nilai yang paling retak sini ya. Nah, di sini bundaran ini sebenarnya adalah dia memasking ya. Kalau teknologi MATLAB-nya namanya masking. Jadi dia akan mengambil nilai yang terdeteksi retaknya. Nah, di sini ada seperti bulatan ya. Nah, Oh, jadi nggak bisa full gitu ya Pak, bulatnya semua masuk? bisa saja, cuma ini tergantung gambarnya ya. Kalau bisa gambarnya ini layar putihnya dihilangkan ya. Jadi dalam satu capture ini hanya ada isi tanah. Oh iya iya. Karena kalau misalkan detailnya ya, detail yang bagaimana program ini bekerja
untuk keseluruhan nanti detail gambarnya seperti ini. Ini kita ngobrolin output dulu ya, belum teknik. Memang agak lama. Nah ini dia ya. Jadi ya, oke. Jadi ada area yang merah ini yang di luar putih ini adalah area yang tidak terhitung. Nah, sedangkan yang hijau ini ya, adalah objeknya, ya, objek yang terdeteksi. Nah, sedangkan yang merah ini adalah yang tadi ya. Jadi yang nilai keretakan paling tinggi. Nah di sini ada yang namanya insight ya. Insight itu adalah nilai yang retaknya paling tinggi. Ya. Kalau intercept, sisanya adalah yang di luarnya. Nah, jadi bagaimana nanti kita menghitung nilai keretakan dari yang paling retak itu ya di insight dan intercept. Nah, nanti tinggal persentasenya dihitung ditambah. Nah, tapi ini namanya gambar ya, kalau namanya image ini pasti tetap terhitung. Nah, ya. Jadi mungkin nanti misalkan ada gambar yang istilahnya hanya retakan saja gitu ya, tidak ada background putihnya, hasilnya akan lebih akurat ya. Nah, jadi istilahnya seperti ini. Nah, cara menghitungnya, kalau dilihat dari sistem ini atau dari kategori yang saya buat, ini ada dua ya. Yang tadi saya bilang ada yang namanya retak insight. Insight ini ada di dalam lubang merah ini, dan juga ada intercept. Ya. Nah, di mana insight ini kita lihat keretakan di dalamnya ini sangat retak ya. Jadi istilahnya seperti itu. Nah ini kayak ada hitam-hitam ini ya. Ini adalah objek yang paling retak. Nah, sehingga di sini bisa diukur kira-kira berapakah end insight-nya gitu. End insight itu adalah nilai keretakan paling retak gitu ya. Sedangkan end intercept adalah nilai keseluruhan. Nah, untuk mencari keseluruhan objek ini berarti kita tinggal menghitung aja image yang memiliki warna hijau ini. Nah, jadi tinggal intercept tambah insight saja. Nah, itulah nanti menghitung diameter totalnya. Oke, jadi kita ada dua program. Ya. Oke, untuk pertama di sini nanti ketika sudah selesai, ya, nanti ini akan diberikan ya. Jadi penjelasan programnya sudah ada di komentar ya. Jadi kalau di MATLAB itu tanda persen ini adalah komentar dan tidak akan diproses ya, tidak akan di running. Oke, pertama langkah awal untuk menghitung nilai keretakan adalah membuat sebuah gambarnya menjadi grayscale. Ya. Jadi grayscale ini adalah citra keabuan. Nah, ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa citra itu ada beberapa macam. Ya. Ada yang namanya citra RGB. Ya. Citra RGB itu berarti satu citra memiliki nilai piksel R, G, dan B. Gitu. Contohnya adalah format .jpg, ya, format .png, dan beberapa image dengan kualitas bagus. Nah, sedangkan untuk analisa objek, ya, keretakan, nilai keretakan ini adalah nilai objek, itu harus ditranslate atau ditransformasikan ke gambar keabuan atau gray image. Jadi pertama adalah kita membuat gray image dulu. Nah, fungsi embed ini adalah fungsinya memanggil gambar. Salah satu format citra RGB. Jadi misalkan nanti formatnya punya .jpg, nah di sini tulisnya adalah .jpg. Misalkan ada .png, di sini tulisnya .png. Nah, jangan lupa kalau MATLAB bekerja dengan satu direktori yang sama. Nah, direktori yang saya gunakan adalah ini ya, folder C, data, kursus 13 Januari MATLAB. Nah, jadi istilahnya untuk merunning semua .m ini, semua gambar dan semua source code-nya itu harus dalam satu folder. Ya, jadi nanti misalkan namanya contoh gambar 1, berarti tinggal tulis aja di sini.
Selanjutnya ini ada untuk membuat fungsi lingkaran. Nah, karena di sini objeknya adalah lingkaran, nah, jadi kita ingin mengetahui objek mana aja yang terdapat di lingkaran, gitu ya. Sehingga untuk mengselisihkan gambar yang warna putih tadi ya, itu agar tidak diproses. Oke, caranya di sini kita lihat ada fungsi GCA, ya, di mana di sini GCA dari setiap unit gambar secara normalisasi dalam sebuah posisi. Ya. Ini image range-nya adalah 0011. Nah, di sini kita lihat ada kejelasannya. GCA membuat fungsi lingkaran unit 1 untuk normal, normalnya tetap, dan outer posisinya adalah X1, Y1, X2, Y2. Ya, artinya istilah ini untuk membaca piksel. Ya, piksel dari sebuah gambar. Oke, lalu selanjutnya kita mengukur posisi dari variabel gray image. Ya, jadi seperti ini. Nah, lalu nanti kita lihat X centernya kolom bagi 2 ya, karena kan ini sebuah lingkaran ya, jadi untuk mencari sebuah lingkaran kita harus mencari nilai kolom dan baris. Nah, jadi ini mencari nilai kolom, mencari nilai baris ya. Nah, lalu ini adalah mencari nilai pi ya, karena lingkaran untuk mencari diameter kita mencari tetanya ya. Nah, jadi 2 kali 3,14 ya, memasukkan nilai pi. Nah, di sini secara otomatis akan mengetahui ukuran lingkaran ya. Ketika kita running tadi bahwa ada radiusnya mengambil 500. Nah, sehingga digabungkan lagi penggabungan antara posisi X dan posisi Y gitu ya untuk radius. Di mana X itu adalah sumbu X ya, atau dibilangnya vertikal ya. Kalau Y adalah horizontal. Nah, di sini ada fungsi plot. Nah, jadi istilahnya untuk menampilkan gambarnya. Oke. Selanjutnya adalah kita mencari yang saya bilang tadi, and intercept dan and insight. Nah, jadi istilahnya untuk mengkategori kenapa harus pakai intercept dan insight gitu, nggak langsung gitu. Nah, karena untuk kita mengklasifikasi betul-betul yang kita hitung adalah keretakan. Jangan sampai nilai background yang putih tadi kita hitung atau termasuk ke dalam hitungan, sehingga kita nanti tidak tahu apakah nilai ini valid atau tidak. Nah, jadi kita membuat batasan nilai intercept dan insight-nya. Nah, caranya adalah pertama, seperti biasa, kita mencari sebuah image-nya dari RGB image menjadi grayscale ya, jadi citra keabuan. Nah, jadi mungkin kalau misalkan lebih lanjut lagi nanti ini sebetulnya tekniknya lebih jauh lagi ya, bagaimana caranya dari RGB ke gray image. Nah, sini juga ini namanya adalah teknik untuk mempernaikkan kualitas image dulu ya, jadi sebelum kita mengetahui area keretakan ya, si image ini atau si gambar ini kita harus naikkan dulu citranya, kualitas citranya ya. Kita menaikkan kualitas citra, lalu kita cari yang namanya morfologi. Nah, mungkin pernah dengar morfologi itu apa? Morfologi itu adalah bentuk unik dari sebuah gambar. Nah, karena kita lihat bentuk unik ini adalah sebuah keretakan, makalah itulah morfologinya. Jadi kita istilahnya mencari morfologinya. Tata caranya adalah kita mencari nilai threshold dulu. Di sini udah ada keterangannya untuk membedakan nilai hitam dan putih. Nah, karena namanya grayscale itu adalah nilai hitam dan putih. Jadi kalau misalkan nanti melihat apa itu grayscale, grayscale adalah sebuah standarisasi gambar untuk mengetahui morfologi di dalamnya atau ekstraksi fitur atau bentuk di dalamnya. Jadi kita mengetahui bentuk seperti apa yang ada dalam gambar. Selanjutnya di sini ada juga konferensi dari binary image. Ya. Jadi binary image ini adalah sebuah gambar
yang hanya terdeteksi nilainya 0 dan 1. Nah, 0 itu ketika tidak ada objek dan 1 adalah ketika ada objek. Nah, jadi istilahnya dari grayscale ke binary image. Nah, lalu selanjutnya hasil binary image dicuplik selama 30 pixel. Nah, jadi istilahnya dari gambar keretakan tadi kita analisanya per 30 pixel. Nah, untuk mengetahui atau untuk nilai keretakannya betul-betul sesuai dengan yang ada di gambarnya gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya adalah menghitung data morfologinya. Nah, di sini kita lihat dalam array atau matriks 1 sampai luas dari si gambar ya, kita dihitung ya, boundary-nya gitu ya, istilah menghitung data morfologinya. Nah, lalu selanjutnya adalah mengetahui area gambar yang ingin diteliti. Nah, karena ini adalah area gambar yang ingin ditelitinya adalah keretakan, berarti gambar yang kita akan analisis adalah area gambar yang memiliki keretakan. Nah, di sini adalah ada beberapa langkahnya. Ya. Pertama, data dari morfologi dimasukkan ke dalam matriks, mencari nilai delta. Ya. Nah, ini kalau misalkan ke matematis, ya lumayan ya matematikanya, perhitungannya. Lalu di sini ada perimeternya. Nah, kita membedakan regionnya, mana region yang retak, mana region yang tidak retak. Lalu baru di sini kita menghitung areanya. Area mana yang retak. Nah, lalu kita lihat eksentrisinya. Eksentrisi ini adalah nilai nilai untuk threshold ya. Nilai threshold itu nilai untuk melihat nilai keretakannya dan infometrik yang di luar. Sehingga untuk mencari nilai insight dan intercept, nah di sini kita rumusnya adalah menjumlahkan nilai perimeter untuk menghitung objek area dan region. Lalu menghitung nilai metrik dengan nilai 10 pixel. Jadi kita cupliknya 10 pixel gitu. Nah, jadi nanti dari per 10 pixel ini dijumlahkan. Nah, gitu. Lalu selanjutnya adalah menghitung n-insight yang tadi ya. N-insight itu adalah yang betul-betul memiliki keretakan yang dalam. Objek dihitung di dalam lingkaran dengan perimeter. Lalu untuk n-intercept-nya itu adalah menghitung n-perimeter. Dihitung di garis lingkaran dengan perimeter. Nah, untuk mencari diameter, ya ini ada rumusnya. Ini rumus memang untuk mencari diameter dari sebuah lingkaran, ya. Dimana di sini mencarinya f 100 ya, pangkat 2 dibagi 5000. Nah, ini untuk mencari diameternya. Nah, di sini kita lihat untuk mencari nilai keretakannya adalah seperti ini. Nilai F dikali dengan n-insight ditambah intercept dibagi 2. Nah, hasilnya adalah untuk menghitung keretakan adalah G sama dengan 3,32 kali log 10 NA-nya dari sini dikurang 2,95. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung keretakan ya. Nah, nanti sekalian rujukannya atau jurnalnya akan saya berikan ya. Nah, nanti ini juga saya tidak mengasal mengambil nilai, tapi ada rujukannya. Karena kan kita kalau untuk penelitian rujukannya adalah jurnal atau buku ya. Istilahnya ini ada rujukan jurnalnya, cara menghitungnya. Nah, berarti nilai keretakan adalah round G, nilai dari sini. Di mana round ini fungsinya adalah pembulatan ke atas. Nah, sehingga jika kita running, ini berarti keretakan per diameter ya. Nilainya ini bisa lihat di sini gambarnya. Untuk nilai hasilnya adalah nilai keretakannya itu senilainya 32%. Nah,
ini saya nggak tahu apakah dari dari analisa bukan sistem, maksudnya analisa dari orang, apakah betul sekitar 32% keretakannya. Nah, sedangkan kalau dari sistem bilangnya ini adalah 32%. Nah, sehingga jika misalkan nanti dari sistem ini kurang, ya, oh berarti sistemnya kurang valid nih. Kalau misalkan dalam mata saya ini adalah lebih dari 50%. Nah, berarti kita harus memperbaiki lagi hitungannya. Nah, gitu. Tapi menurut hasil yang saya dapat di sini nilai keretakannya 32%, ini adalah mungkin diakibatkan karena adanya background putih ini. Ya. Jadi ada beberapa objek gambar sini putih. Ya. Lalu juga di sini kan yang lingkaran ini ya. Ini mungkin wadah ya, mungkin wadah. Nah nanti ini juga terhitung. Nah, sehingga 32% bisa jadi dihitung dari keseluruhan gambar. Nah, mungkin nanti bisa dicoba misalkan ada gambar yang betul-betul penuh dari lingkaran si tanahnya. Ini tanah ya Mbak ya? Iya, tanah, Pak. Iya tanah ya. Ini tanahnya. Ya, jadi betul-betul menghitung ya. Kalau di sini nilai yang dari saya buat adalah 32% untuk nilai keretakannya. Ya. Dengan nilai keretakan yang paling lokasi keretakan yang paling letak adalah di lingkaran yang merah ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Berarti rumusnya tadi menggunakan kalau gambarnya berbeda pun memakai rumus yang tadi ya, Pak? Iya, yang ini, yang sama sini. Oh iya. Dari diameter persentase. Nanti saya kasih jurnalnya ya, Pak ya. Jadi Iya. ada jurnalnya. Jadi istilahnya untuk mencari sebuah nilai keretakan, kita harus mencari dulu diameternya. Kita mencari diameter, membuat lingkaran tengah dulu sesuai dengan gambar. Nah, bagaimana nanti jika gambarnya tidak lingkaran atau persegi gitu. Nah, bisa saja nanti fungsi-fungsinya ada yang dirubah. Misalkan outer positionnya kalau untuk lingkaran adalah ini ya 0011. Kalau untuk persegi ini satunya misal digantikan 2. Nah, karena dalam MATLAB fungsi GCA ini nilai 1 adalah lingkaran, nilai 2 adalah persegi ya. Nilai 3 itu saya lupa bentuk diameter apakah itu segitiga atau apa. Ya, jadi untuk lingkaran itu 1 gitu ya. Nah, membuat lingkaran terlebih dahulu. Lalu kita mencari nilai intercept dan any side. Nah, setelah itu kita mencari data morfologi. Nah, kita tahu bahwa morfologi itu adalah kita melihat bentuk dalam sebuah gambar. Bagaimana pola citra yang terdapat dalam sebuah gambar. Nah, di sini karena kita yang meneliti adalah keretakan, berarti data morfologinya adalah keretakan. Nah, setelah itu kita menghitung area region dari morfologinya. Nah, setelah itu baru kita mencari diameternya. Ya, seperti ini. Ini ada rumusnya, ada jurnalnya juga. Ya, nanti akan saya berikan pada saat setelah pelatihan. Oke, itu yang pertama. Nah, itu secara standar ya. Kalau untuk secara detail ini juga bisa menggunakan pemrograman seperti yang ini. Jadi perbedaannya kalau yang ini semua gambar dimasukkan. Jadi istilahnya tadi kan kita mengambil cuplikan 10 piksel dalam sebuah gambar. Nah, kalau ini kita mengambil per 1 piksel. Untuk langkahnya sama ya. Langkahnya sama. Nah, tapi kita lihat hasilnya nah memang 2,25 meter. Nah, belum dihitung persentasenya. Sehingga nanti untuk analisa bisa dilihat
jika ingin menghitung persentasenya adalah menggunakan source code matlab.m ini. Jika ingin menghitung diameter, ada di point sample ini. Jadi nanti bisa dicoba ya di rumah dengan beberapa gambar yang berbeda. Oke, untuk MATLAB ada mau ditanyakan dulu? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya. Oke. Nah, jadi intinya seperti itu ya untuk mencari nilai keretakan dalam sebuah citra atau dalam sebuah image. Masih ada 5 menit lagi ya untuk MATLAB. Nah, saya jelasin dulu aja sedikit yang ini. Nah, berarti untuk yang langkah-langkah yang untuk mencari diameternya, ya, ini lebih ke arah pendalaman nilai grayscale-nya. Ya, dimana di sini banyak angka-angka yang harus dimasukkan sebagai parameter. Nah, di sini juga ada yang melakukan filtering. Istilahnya untuk source code ini betul-betul dihitung secara mendalam. Nah, di sini juga ada beberapa variabel seperti measurement direction, ya. Jadi tekanan dari atau keretakan ya, measurement direction ya. Jadi di sini ada 4. Nah, di sini mana direction ini adalah jika 2 adalah keretakannya horizontal dan vertikal, gitu ya. Jika nilainya 4 adalah nilainya secara horizontal dan vertikal ditambah keretakannya itu sekitar 45 derajat. Ya, jadi ini betul-betul detail. Betul-betul detail. Nah, sehingga kita menghitung betul-betul setiap pixel dihitung. Apakah benar-benar pixel ini dalam gambar yang retak atau tidak. Nah, ini menggunakan filtering. Ya, jadi ada high pass, ada low pass. Nah, jadi pembicaraan ini akan lebih lama lagi kalau kita bahas ya. Jadi sila kita menggunakan high pass dan low pass. Oke. Selanjutnya membaca data. Ya. Kita di sini membaca frame. Ya. Sama untuk langkahnya mengconvert dari RGB image ke grayscale image. Nah, selanjutnya dari grayscale image ke binary image. Nah, selanjutnya menghitung ukuran data, menghitung ukuran tekanan si tanahnya, dan langsung ditekankan. Gitu ya. Misalkan terdapat 1 pixel tanahnya retak, nah, kita dihitung berapa pikselnya, koordinatnya ya, y-nya berapa, x-nya berapa. Nah, lalu untuk menghitung intercept, ya, ini sangat detail ya. Nah, di sini dimana setiap poin ya dihitung adalah boundary span-nya. Nah, jadi setiap ada keretakan, kita lihat measurement direction-nya apakah nilainya 1 atau 2 atau 4 ya. Nah, di mana nilainya kalau 2 adalah secara horizontal dan vertikal ya, kalau 4 adalah horizontal dan vertikal serta derajat angle-nya. Nah, oke, setelah kita dapat degree untuk size measurement-nya dari sebuah citra, nah, maka di sini yang dilakukan langsung menghitung si Nah, menghitung si intercept tadi ya, and intercept dan and insight-nya. Ya. Jadi istilahnya untuk program ini sama ya, ujung-ujungnya menghitung and insight dan intercept. Nah, tapi perbedaannya adalah ini lebih mendalam perhitungannya. Nah, jadi nanti banyak bisa memilih ya, apakah nanti
tapi menggunakan yang benar-benar menggunakan metode 1 pixel untuk keretakannya atau per cuplikan 10 pixel. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa digunakan dua-duanya. Sehingga kalau misalkan tapi dalam perbandingannya untuk yang point sample ini memang nilainya kecil, ya, hanya 22,5 diameternya. Ya. Nah, diameter dihitung dari titik di sini ya, titik gambar 2,25 itu adalah kita lihat angle-nya ya. Kita lihat angle-nya di sini, kita lihat keretakan yang paling parah adalah di garis yang atau di gambar yang paling hitam ini. Nah, jadi kalau misalkan kita zoom, nah ini adalah elemen-elemennya keretakannya gitu ya. Itulah untuk bagian pertama ya, bagaimana menghitung atau analisa keretakan dari sebuah gambar. Ya, untuk kesimpulannya itu semakin karena kita mainnya image processing, semakin objek atau gambar yang kita punya itu menunjukkan betul-betul hanya objeknya, misalkan itu hanya tanahnya gitu, tidak ada objek lain di situ, hasil akuratnya pasti akan lebih tinggi. Lalu satu lagi, kualitas gambar ya, makin kualitas gambar semakin tinggi, maka hasilnya akan lebih akurat juga. Nah, jadi kalau kita bermain mengenai image processing, ini bermain mengenai bagaimana kita mengambil citra itu, bagaimana mengambil kualitas citranya, dan bagaimana analisanya. Semakin citranya bagus, analisanya akan semakin mudah. Nah, kalau misalkan citranya atau gambarnya dengan kualitasnya tidak terlalu bagus, maka analisanya yang harus dipersusah gitu. Bukan persusah, maka analisanya yang harus diperketat. Gitu. Harus lebih detail, harus lebih mendalam. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk sesi 1 ya, MATLAB keretakan sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke GeoStudio, ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, kalau untuk diameter yang dihitung berarti satu lingkaran itu atau hanya yang nilai keretakannya paling tinggi yang di dalam lingkaran merah tadi? Nah, untuk diameternya itu dari satu gambar. Oh, dari satu gambar ya, Pak? Ya, maksudnya dari yang bulatan itu ya, dari ya. bulatan ya. Ya. Oke. Jadi sebelum kita menghitung nilai keretakan, kita deteksi dulu keretakannya di mana aja. Nah, jadi betul-betul nilai yang kita hitung adalah nilai retaknya. Iya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya GeoStudio ya. Sebelumnya udah pernah pakai GeoStudio? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau GeoStudio. Nah, karena GeoStudio ini berat ya. Jadi sini saya ada video tutorial. Nah, nanti bisa dilihat ya. Nah, bagaimana cara membuat gambarnya atau lerengnya ya, desainnya sampai ke analisanya. Nah, di sini kebetulan saya juga punya yang sama-sama versi 2018. Nah, tapi yang saya gunakan ini versi student. Ya, karena kan dia berbayar ya.